Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah perkembangan fisik dan motorik anak usia dini. Di sini saya membuat jurnal artikel berjudul Pengaruh Interaksi Sosial dengan Teman Sebaya terhadap Perkembangan Keterampilan Motorik Kasar dan Halus Anak Usia Dini. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Agnia Mira Rahmani dengan NIM 12321000037 dari kelas PIAUD 2A. Pengembangan keterampilan motorik pada anak usia dini merupakan proses penting yang berdampak pada perkembangan fisik, kognitif, dan sosial emosional anak. Keterampilan motorik kasar melibatkan gerakan yang memerlukan kekuatan dan koordinasi tubuh seperti berlari, sementara keterampilan motorik halus melibatkan koordinasi mata dan tangan seperti menulis. Interaksi sosial dengan teman sebaya dapat meningkatkan kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan mengembangkan kreativitas anak. Selain itu, bermain bersama teman juga membantu meningkatkan kemampuan motorik anak, baik kasar maupun halus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana interaksi sosial dengan teman sebaya mempengaruhi perkembangan keterampilan motorik anak usia dini, sehingga dapat memberikan rekomendasi kepada orang tua dan pendidik untuk mendukung pengembangan keterampilan motorik anak melalui interaksi sosial yang menyenangkan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh interaksi sosial dengan teman sebaya terhadap perkembangan motorik kasar dan halus anak usia dini melalui tinjauan literatur. Pendekatan penelitian ini melibatkan analisis data dari jurnal dan buku yang relevan dengan metode deskriptif dan kualitatif. Baik, masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu definisi interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan antara orang-orang yang saling berinteraksi. Interaksi sosial dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, termasuk di lingkungan terdekat kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita berbincang dengan teman, berbagi makanan dengan keluarga, atau menghadiri acara sosial. Interaksi sosial ini memiliki ciri-ciri seperti yang pertama, banyak orang yang terlibat. Yang kedua, komunikasi terjadi antar pelaku melalui kontak sosial. Yang ketiga, memiliki tujuan yang jelas. Dan yang keempat, memiliki dimensi waktu yang mencakup masa lalu, masa kini, dan masa depan. Lalu ada pengertian dari teman sebaya. Teman sebaya ini mempunyai peranan penting dalam tumbuh kembang anak. Interaksi dengan teman sebaya membantu anak mengembangkan berbagai keterampilan, berempati dengan teman sebaya, dan bekerja sama dengan teman sebaya. Selain itu, interaksi sosial dengan teman sebaya membantu anak mempelajari adat istiadat dan norma yang ada di lingkungannya, serta bertoleransi terhadap perbedaan yang ada di lingkungan sosialnya. Lalu masuk ke definisi dari perkembangan keterampilan motorik, baik baik kasar maupun halus. Perkembangan keterampilan motorik pada anak usia dini melibatkan dua jenis, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar mengacu pada kemampuan untuk gerak tubuh yang melibatkan otot-otot di lengan, kaki, dan badan. Aktivitas motorik kasar penting untuk berbagai aktivitas fisik sehari-hari seperti berjalan, mengangkat beban, berlari, melempar, menendang, dan lain-lainnya. Lalu motorik kasar juga membentuk dasar untuk keterampilan halus yang berkaitan dengan kesadaran tubuh, keseimbangan, kekuatan, dan kecepatan reaksi. Interaksi sosial dengan teman sebaya mendorong anak untuk terlibat dalam aktivitas fisik yang menantang dan meningkatkan keterampilan motorik kasar mereka. Lalu masuk ke motorik halus. Keterampilan motorik halus adalah kemampuan mengkoordinasikan otot-otot kecil, tangan, jari, dan mata. Gerakan-gerakan ini penting untuk aktivitas seperti menulis, menggambar, makan, dan minum. Interaksi sosial dengan teman sebaya memberikan kesempatan bagi anak untuk melatih keterampilan motorik halus mereka melalui berbagai kegiatan bermain. Baik, masuk ke
Pentingnya interaksi sosial. Apa sih pentingnya interaksi sosial pada untuk anak usia dini? Nah, interaksi sosial dengan teman sebaya bukan hanya tentang bersenang-senang dan bermain, tapi bagi anak interaksi sosial ini memiliki peranan penting dalam mengembangkan berbagai aspek pertumbuhan dan perkembangan, termasuk keterampilan motorik, baik motorik halus atau motorik kasar. Nah, bagaimana sih caranya interaksi sosial dapat mendorong kemampuan motorik? Nah, yang pertama caranya ada menyediakan kesempatan untuk berlatih gerakan. Bermain bersama teman sebaya mendorong anak untuk bergerak, berlari, melompat, memanjat, dan melakukan berbagai gerakan fisik lainnya. Nah, aktivitas ini membantu mengembangkan kemampuan motorik kasar seperti koordinasi, keseimbangan, dan kelincahan. Contohnya seperti bermain petak umpet, sepak bola, atau permainan tradisional lainnya. Permainan tradisional lainnya seperti bermain lompat tali. Lalu yang kedua, cara yang kedua yaitu mendorong kreativitas dan eksplorasinya. Interaksi sosial memungkinkan anak untuk bereksperimen dengan berbagai gerakan dan permainan baru. Contohnya seperti bermain peran, mengembangkan apa namanya, membangun benteng dari balok atau kardus, mewarnai, menggunting dan bermain plastisin. Lalu yang ketiga, meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri. Bermain dengan teman sebaya dapat menjadi lebih menyenangkan dan memotivasi daripada berlatih sendiri. Anak-anak yang saling yang mendorong dan menantang satu sama lain untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam kemampuan motorik mereka. Contohnya seperti lomba lari, berusaha memanjat pagar, atau saling membantu dengan dalam menyelesaikan permainan yang melibatkan kerjasama fisik. Lalu cara yang keempat yaitu mempelajari keterampilan sosial. Oh iya, bukan cara, maksudnya ya, ya, mempelajari keterampilan sosial. Interaksi sosial membantu anak untuk belajar bagaimana bergiliran, berbagi, dan bekerja sama dengan orang lain. Contohnya seperti anak-anak belajar bergiliran saat bermain petak umpet dan belajar berbagi mainan. Lalu eh, dari interaksi sosial ini memiliki dampak positif seperti meningkatkan koordinasi dan keseimbangan, eh, meng- Mer- jadi maksudnya tuh bermain bersama teman mendorong anak untuk bergerak lebih kompleks dan terkoordinasi seperti bermain sepak bola. Lalu yang kedua itu dampaknya memiliki manfaat yaitu dapat mengembangkan kemampuan motorik halus. Lalu yang ketiga ada meningkatkan kelincahan dan kecepatan, dan yang keempat meningkatkan kekuatan dan daya tahan tubuh. eh dari eh, saya menemukan beberapa penelitian, yaitu saya ambil dua penelitian, yaitu ada penelitian dari Hidayati dan dari Maryadi dan Widyasari. Dari penelitian yang pertama yaitu menjelaskan bahwa anak-anak yang lebih sering berinteraksi dengan teman sebaya memiliki keterampilan motorik kasar yang lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang jarang berinteraksi dengan teman sebaya. Nah, betul. Jadi yang sering bermain dengan teman-temannya, yang sering bermain keluar, cenderung keterampilan motoriknya lebih lebih apa namanya, lebih berkembang daripada yang tidak berinteraksi dengan temannya yang hanya diam di rumah. Lalu yang penelitian kedua yaitu menjelaskan bahwa interaksi teman sebaya sangat penting dalam mengembangkan perilaku sosial pada anak usia dini. Interaksi teman sebaya membantu anak mempelajari nilai-nilai masyarakat dan meningkatkan kemampuan motorik melalui berbagai aktivitas yang memerlukan koordinasi antar anggota tubuh. Nah, dari penelitian ini juga membuktikan bahwa interaksi sosial ini juga dapat membantu anak untuk mempelajari nilai-nilai masyarakat yang ada di lingkungannya, dan melalui interaksi sosial juga kemampuan motoriknya lebih berkembang dan memerlukan koordinasi antar anggota tubuh. Jadi motoriknya berkembang. Nah, dari hasil penelitian ini, temuan dari penelitian menunjukkan bahwa interaksi sosial dengan teman sebaya sangat penting untuk perkembangan keterampilan motorik kasar dan halus pada anak usia dini. Eh,
Dengan mengembangkan hal-hal tersebut, orang tua dan pendidik dapat mendukung perkembangan anak dengan cara seperti yang pertama, meningkatkan kesempatan interaksi sosial, yaitu guru dan orang tua harus memastikan bahwa anak memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas yang meningkatkan keterampilan motorik. Lalu yang kedua, menstimulasi motorik dengan berbagai permainan. Guru dan orang tua harus menstimulasi anak dengan berbagai permainan yang menyenangkan dan menumbuhkan rasa senang terhadap anak, agar anak menarik untuk memainkannya. Dan yang paling penting, dengan melakukan permainan tanpa disadari, anak telah mengembangkan motoriknya. Lalu yang ketiga, mengembangkan keterampilan motorik dengan berbagai aktivitas. Guru dan orang tua harus memastikan bahwa anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan motorik yang lebih baik melalui berbagai aktivitas yang memerlukan koordinasi antar anggota tubuh. Lalu yang keempat, yang terakhir, meningkatkan keterampilan motorik dengan berbagai bahan. Berbagai bahan di sini itu maksudnya mainan-mainan. Nah, guru dan orang tua harus memastikan bahwa anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan motorik yang lebih baik eh, melalui berbagai aktivitas, seperti melalui berbagai bahan, seperti bermain bola, bermain Lego, dan bermain benda lainnya. Nah, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial dengan teman sebaya memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak, termasuk dalam pengembangan keterampilan motorik kasar dan halus. Melalui interaksi sosial, anak-anak tidak hanya belajar berbagai keterampilan sosial, tetapi juga mengembangkan kemampuan fisik mereka. Studi dan temuan dari penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang lebih sering berinteraksi dengan teman sebaya cenderung memiliki keterampilan motorik yang lebih baik. Interaksi sosial dengan teman sebaya memberikan kesempatan bagi anak untuk berlatih gerakan fisik, mendorong kreativitas, meningkatkan motivasi, dan memperoleh keterampilan sosial yang penting. Lalu dengan demikian, orang tua dan pendidik dapat memainkan peran yang penting dalam mendukung perkembangan anak melalui penyediaan kesempatan untuk interaksi sosial yang positif, serta dengan menyediakan berbagai aktivitas yang merangsang perkembangan keterampilan motorik kasar dan halus. Dengan pendekatan yang holistik ini, anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Sekian presentasi jurnal artikel dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.